eh, para ustadz itu menceritakan bahwa kita muslim tetap bisa masuk surga, tetapi harus melalui jihad, seperti itu. Dan kita harus diharuskan untuk membayar sedekah dan juga infak setiap bulannya. Nah, mikir saya begini, oh pasti di sini kayaknya ada jalan di sini, ada jalan menuju surga ini di sini. Saya menemukan komunitas yang membuat saya itu semakin nyaman, membuat saya mungkin semakin inilah jawaban, seperti itu. Dan saya melanjutkan perjalanan saya, akhirnya saya masuk di dalam organisasi yang saya sendiri tadinya tidak menyangka bahwa itu adalah melawan hukum. Tetapi yang jelas saya menjalani semuanya sesuai syariat Islam. Gitu. Yang penting saya tidak keluar dari Islam. Saya tetap Islam. Karena saya tetap memandang bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Saya tidak pernah memandang Islam itu buruk. Itu masa lalu saya. Tetapi di dalam perjalanan hidup saya justru tidak pernah menemukan kedamaian. Saya di dalam organisasi itu seperti orang dikejar. Karena apa? Saya semakin tidak punya harapan. Mungkin saya akan menemukan jalan ke surga melalui infak dan sedekah dan jihad yang selama ini saya jalani. Saya dapat. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan yang baik ini bersama kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah yang sangat luar biasa. Beliau seorang yang sangat fanatik, radikal, bahkan anggota Laskar Jihad dan juga menjadi anggota NII. Luar biasa. Setelah ia menerima doktrin pengajaran yang luar biasa, justru dia tinggalkan itu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan ibu ini. Dan tentunya ketika dia tinggalkan Islam, dia baru sadar bahwa kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Sebelumnya saya terima kasih untuk channel Tanpa Ragi karena memberikan kesempatan untuk saya untuk berkesaksian. Karena selama ini saya tidak ada akses untuk berkesaksian. Oleh sebabnya, hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk saya berkesaksian di mana dalam masa lalu saya yang adalah notabene dari Muslim. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sa'diyah, saya berasal dari Jawa dan latar belakang saya memang Muslim. Saya tidak pernah mempunyai niat dan tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang Kristen. Karena dalam keluarga saya semuanya Muslim, lingkungan saya semuanya Muslim. Bahkan di dalam kehidupan saya tidak pernah saya menemukan yang namanya gereja di lingkungan saya. Saya tidak pernah menemukan orang Kristen di lingkungan saya. Saya dibesarkan keluarga Muslim semuanya 100%. Saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi orang Kristen karena sedikit pun saya tidak pernah mendengar apa itu Kristen, siapa itu Yesus, saya tidak pernah mendengar. Hanya yang saya tahu di dalam kehidupan saya selalu dikenal bahwa orang Kristen itu kafir dan tidak pernah mempunyai tempat di surga. Orang Kristen hanya punya surganya di dunia. Itu saja yang saya pernah dengar. Mengenai agama yang lain saya pun tidak pernah tahu. Nah, dalam perjalanan hidup saya dari kecil memang sekolah saya juga di Madrasah Hidayah sampai ke SMP. Lalu saya keluar sekolah dan saya tidak melanjutkan sekolah karena saya kepengen bekerja. Saya merantau. Nah, setelah merantau itu memang saya sedang mencari jati diri. Karena dalam perjalanan hidup saya dulu, ketika saya sekolah, saya tuh paling rajin ngaji, saya paling rajin untuk selalu belajar agama gitu ya. Dan bahkan saya tuh sering bertanya, sering kritis sama guru gitu. Nah, saya tuh suka nanya begini, Pak Guru, kalau begitu kita Islam semuanya masuk surga ya, saya bilang gitu. Kata Pak Guru saya bilang, oh belum tentu katanya. Oh kalau begitu hanya Muhammad saja ya yang bisa masuk surga. Juga belum tentu. Nah kalau begitu siapa dong? Gimana dong? Surga kosong dong gitu kan. Saya banyak bertanya. Tetapi dalam
pendidikan saya selama ini tidak pernah diperlihatkan mengenai tentang surga, tetapi hanya diceritakan mengenai tentang neraka saja. Itu yang buat takut saya gitu. Saya begitu takutnya, saya tidak mau terlewatkan untuk selalu sholat 5 waktu. Zaman saya dulu, itu bahkan lampu aja tidak ada gitu ya. Musola itu banyak, 100%, 100 meter setiap tempat tinggal saya selalu ada musola. Nah, saya itu selalu paling rajin. Dari teman-teman saya paling rajin gitu. Nah, di tengah-tengah hal yang membuat saya ini semakin penasaran, kalau memang surga itu kosong, lalu buat apa selama ini kita ibadah? Selama ini kita ngikutin aturan-aturan yang saya sendiri sebenarnya tidak paham gitu. Untuk apa ke semuanya ini? Tetapi saya takut kalau saya ini nanti sampai mati ke neraka gitu. Karena kehidupan saya begini. Saya dulu mikir, saya hanya dilahirkan, setelah itu dibesarkan, setelah itu menikah, setelah itu saya mati. Hanya itu saja, saya seperti tidak punya harapan di masa lalu saya. Tetapi dalam kematian itu pasti saya akan menemukan neraka. Itu yang saya takutkan. Nah, oleh sebabnya saya tidak pernah menemukan jawaban dari guru saya, guru ngaji saya, ustadz saya, tidak pernah menemukan jawaban bahwa kita bisa masuk surga. Itu tujuan saya. Nah, tapi dalam hal itu saya tidak berpikir bahwa Islam itu buruk, bahwa Islam itu tidak baik. Tidak, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Menurut saya, memang guru saya yang mungkin kurang ilmu gitu. Nah, itu sebabnya saya pergi merantau itu, saya sekalian mau mencari pekerjaan, sekalian saya juga mencari jati diri saya, dan tujuan saya mencari kebenaran yang sejati. Begitu. Halo? Halo? Yo, silakan. Terus. Ya. Lanjut. Pada akhirnya saya mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan itu, suatu ketika saya bertemu dengan orang yang sama-sama gadis dengan saya, tapi saya masih sangat belia sekali waktu itu. Saya diajak berteman, lalu diajak ke rumahnya gitu. Nah, di situ saya tidak mengira bahwa di situ saya bertemu dengan orang-orang yang sangat mengerti dengan agama. Saya melihat mereka ini semuanya religius gitu. Nah, di situ ada kesempatan saya untuk bertanya-tanya mengenai tentang agama Islam. Karena memang selama ini saya tidak pernah mendapatkan satu jawaban dari guru saya dulu. Gitu. Nah, setelah itu, para ustadz itu menceritakan bahwa kita Muslim tetap bisa masuk surga, tetapi harus melalui jihad. Seperti itu. Dan kita harus diharuskan untuk membayar sedekah dan juga infak setiap bulannya. Nah, mikir saya begini, oh pasti di sini kayaknya ada jalan di sini, ada jalan menuju surga ini di sini. Saya menemukan komunitas yang membuat saya itu semakin nyaman, membuat saya mungkin semakin inilah jawaban, seperti itu. Dan saya melanjutkan perjalanan saya, akhirnya saya masuk di dalam organisasi yang saya sendiri tadinya tidak menyangka bahwa itu adalah melawan hukum. Tetapi yang jelas saya menjalani semuanya sesuai syariat Islam. Gitu. Yang penting saya tidak keluar dari Islam. Saya tetap Islam. Karena saya tetap memandang bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Saya tidak pernah memandang Islam itu buruk. Itu masa lalu saya. Tetapi di dalam perjalanan hidup saya justru tidak pernah menemukan kedamaian. Saya di dalam organisasi itu seperti orang dikejar. Karena apa? Saya semakin tidak punya harapan. Mungkin saya akan menemukan jalan ke surga melalui infak dan sedekah dan jihad yang selama ini saya jalani. Saya dapat pekerjaan setiap bulan saya gajian selalu habis untuk itu semua. Bahkan untuk kesehari-harian saya harus berjuang saya harus cari sendiri lagi. Itu penderitaan saya selama saya mengikuti organisasi ini. Karena apa? Semuanya demi untuk berdirinya dan tegaknya Indonesia ini menjadi negara Islam. Karena tujuan negara Islam ini, tujuan bangsa Indonesia ini dan organisasi yang saya jalani dulu, ini bertujuan untuk membuat bangsa Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Nah, tetapi sekian lama saya mengikuti perjuangan itu, akhirnya keluarga saya mencari saya dengan bantuan polisi. Mereka mencari saya, dan selama 1 minggu kata mereka menemukan saya. Dan saya ditemukan di
tempat organisasi saya itu, saya diajak pulang, tetapi dari tim organisasi saya bilang, kamu tidak boleh pulang begitu saja. Nah, saya mendapatkan ancaman dari mereka. Mereka bilang, antum mau rencana balik lagi atau tidak? Kalau antum rencana balik, antum akan selamat. Tetapi kalau antum tidak balik, antum akan mati. Seperti itu perkataan mereka. Nah, karena pada waktu itu saya masih tetap berambisi untuk tetap di jalan itu, saya mengatakan saya tetap balik, saya bilang gitu. Karena demi keselamatan organisasi ini supaya tidak terbongkar oleh aparat, makanya saya siap mengikuti keluarga saya. Dengan syarat saya harus kembali lagi. Nah, setelah saya sudah pulang, keluarga saya mencoba untuk menyadarkan saya. Nah, dengan cara mereka untuk saya sadar dan tidak kembali kepada organisasi itu, karena keluarga saya juga tahu mungkin itu sudah dilihatnya melenceng dari ajaran gitu kan, dari ajaran Islam menurut keluarga saya gitu. Nah, setelah itu saya sudah mulai agak sadar, tetapi saya takut dengan ancaman itu. Saya takut sekali. Akhirnya saya pergi dari rumah, dan saya juga tidak bilang sama keluarga saya bahwa saya ini dapat ancaman atau apa. Yang jelas saya tidak yang jelas saya tidak mau mereka tahu tempat tinggal saya dan saya pergi meninggalkan keluarga saya lagi. Karena itu demi keselamatan saya sampai nekat masuk ke yayasan dan saya pergi minta dijauhkan dari wilayah-wilayah, secara khusus wilayah di daratan Jakarta dan sekitarnya. Akhirnya saya keluar ke seberang untuk mencari aman. Nah, setelahnya saya kembali lagi pulang. Tetapi terbesit kembali pemikiran saya untuk mencari kebenaran. Karena saya lagi-lagi, saya takut yang namanya kematian. Karena mati, pasti saya akan ke neraka. Itu selalu berpikir seperti itu. Setelah itu, saya memutuskan kembali untuk saya nekat pergi ke Jakarta kembali, supaya saya bisa mencari pekerjaan lagi. Tetapi karena saya juga takut, saya sebenarnya begini, saya sangat hobi sekali dengan namanya bela diri dan segala macam gitu ya, untuk hal-hal untuk menjaga saya. Tapi karena waktu itu mengingat sangat tidak memungkinkan saya untuk lama di kampung, saya memutuskan untuk memakai ilmu-ilmu yang mungkin bisa dibilang untuk menjaga diri saya, memakai ilmu-ilmu yang mengebalkan tubuh saya, dan dari situlah saya berani untuk kembali ke tempat di mana dulu saya pernah tersesat. Nah, dari perjalanan dari situlah, singkat katanya, saya mencoba lagi berjuang untuk mencari pekerjaan. Tetapi kata security semuanya bilang katanya tidak ada pekerjaan. Nah, karena saya mungkin udah biasa diajar untuk mental keras, melawan orang, apalagi ditambah lagi saya punya ilmu-ilmu, saya hobi sekali dengan berantem secara fisik. Nah, setelah itu, saya dendam sekali dengan satpam itu, dan saya mencoba ingin membalas dendam. Dan saya berusaha untuk belajar lagi tentang fisik saya, untuk saya supaya lebih baik lagi. Nah, dari situlah, saya dipertemukan dengan cowok, saya satu kos gitu ya, satu kos sama temen cewek. Nah, itu temen cowok yang datang itu temennya temen aku gitu. Lalu temen aku itu mencoba mendekati saya dan dia suka sama saya gitu. Tetapi saya dengar dia security gitu kan. Nah, setelah itu saya akan manfaatkan security ini untuk bisa memasukkan saya untuk supaya saya menjadi security, supaya saya bisa membalas dendam sama security itu yang menolak saya itu. Setelah itu saya ternyata tidak berhasil, karena security yang suka sama saya itu ternyata tidak bisa saya manfaatkan, tapi sebaliknya saya justru dimanfaatkan sama security itu, dan ternyata dia malah menyukai saya. Terus dalam perjalanan saya dengan beliau ini, kami memutuskan untuk kami menjalin hubungan.
Tapi yang namanya perempuan kita tetap takut ya, takut kenapa-kenapa seperti itu. Nah, pada akhirnya saya memberikan ketegasan kepadanya bahwa dia harus ikut saya Islam gitu. Karena ternyata cowok saya ini Kristen, saya tidak tahu sebelumnya gitu kan. Setelah saya tahu, serius mengatakan dia adalah seorang Kristen. Akhirnya saya mengajak bicara dua mata dan saya menyatakan kalau kamu siap menikahi saya berarti kamu harus mengikut saya menjadi beragama Islam. Kata dia tidak bisa, gitu kan. Saya sangat kecewa pada waktu itu. Karena apa? Ternyata cintanya cuma hanya sekedar itu gitu. Tidak mau berkorban untuk saya. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk berpisah. Setelah perjalanan saya berpisah beberapa bulan dengan mantan saya itu, nah dari situlah Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi. Singkat katanya malam itu saya tidur sendiri, tidak ada teman saya. Teman saya lagi di tempat saudaranya. Nah, ada yang namanya pohon rindang yang saya lihat di dalam mimpi itu. Lalu saya melihat ada orang yang berjubah putih. Dan di depan orang yang berjubah itu banyak sekali domba-domba. Seperti orang lagi mengembala domba seperti itu. Nah, saya dari jauh saya melihat bahwa itu siapa gitu kan. Lalu orang yang berjubah itu membuka tangannya lebar-lebar dan dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Itu katanya, kata pertama. Nah, setelah itu saya terbangun, mimpi apa tadi ya gitu. Tapi saya tidak menghiraukan mimpi itu. Apa sih tadi gitu, tidak menghiraukan. Pada akhirnya malam berikutnya, saya dikasih mimpi kembali. Di situ saya juga melihat pohon rindang kembali. Entah kenapa, apa maksud dari simbol pohon rindang yang selalu muncul dalam mimpi saya itu, saya tidak mengerti. Yang jelas itu yang saya lihat. Dan saya melihat ada anak 7 tangga. Di atas anak 7 tangga itu ada yang namanya salib. Nah, setelah itu di dalam mimpi saya itu, saya disuruh naik memanjat tangga itu. Sampai ke puncaknya, saya memeluk salib itu, dan salib itu berubah menjadi wajah orang. Orang itu bicara seperti yang mimpi saya pertama kali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Nah, setelah itu saya terbangun kembali. Setelah saya bangun, saya bingung, ini apa sih? Kok mimpi bisa sampai 2 kali seperti ini, begitu. Nah, sementara itu ada salib. Bukankah salib itu Tuhannya orang Kristen? Menurut saya waktu itu, karena saya tidak pernah mengenal sama sekali yang Kristen itu seperti apa. Setahu saya yang selama ini yang saya tahu, Kristen itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah salib. Nah, pikir saya, apakah itu yang Tuhannya orang Kristen gitu kan? Saya bingung gitu kan. Nah, pagi itu saya mulai merasa sangat gelisah. Saya begitu seperti dikejar ke suara-suara itu seperti mengejar saya gitu. Saya penasaran. Dalam mimpi itu, perkataan itu seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang saya cari. Selama saya hidup, saya mencari kebenaran yang sejati. Tetapi di dalam mimpi itu, dia memperkatakan suatu perkataan yang membuat saya, ini jawaban yang saya cari. Tapi kenapa harus Tuhannya orang Kristen? Kenapa harus ada salib segitu kan? Itu kan Tuhannya orang Kristen. Saya langsung nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan saya tidak mungkin. Saya tidak akan mungkin menjadi Kristen. Saya tidak mungkin. Saya begitu. Saya selalu menolak. Akhirnya apa? Saya membaca surat An-Nas. Pokoknya surat-surat hafalan, surat apa itu saya bacain. Untuk saya menolak kalimat-kalimat yang di dalam mimpi saya itu. Ini pasti jin. Ini pasti jin yang akan menyeret saya pada kekafiran. Itu waktu itu saya berpikir seperti itu. Karena saya selama ini sudah diajar bahwa di dalam kekristenan atau orang Kristen itu tidak mempunyai tempat surga. Di dalam kekristenan itu hanya yang ku tahu surganya itu hanya di dalam dunia ini begitu. Jadi saya tidak mungkin akan menjadi Kristen. Akhirnya saya berusaha untuk selalu saya berdoa di dalam hafalan-hafalan surat hafalan yang saya hafalkan. Nah, tetapi semakin saya menolak dengan surat-surat hafalan yang saya naikkan itu,
justru suara itu semakin kencang dan semakin seolah-olah semakin jelas di dalam pikiran saya, dan bahkan mengalahkan surat-surat hafalan yang saya hafalkan itu. Akhirnya saya mulai gelisah dan saya sangat panik sekali. Ini semakin gila saya kalau seperti ini. Saya terus bertahan. Saya gimana caranya saya untuk menolak perkataan yang ada di dalam mimpi saya itu. Saya, Pak Tanparagi, kalau mau tahu, sedikit pun sama sekali saya tidak pernah terbesit dan tidak pernah mau menjadi orang Kristen. Karena pada zaman saya tidak pernah ada namanya tayangan-tayangan YouTube, atau tidak pernah saya melihat perkataan-perkataan bukunya orang Kristen, saya tidak pernah. Gitu. Nah, akhirnya saya bertahan sampai 3 minggu. Dalam waktu 3 minggu itu bergumul saya, karena begitu hebatnya suara itu yang mungkin membuat saya semakin gelisah dan saya tidak kuat. Pada akhirnya saya ngobrol sama teman saya itu, akhirnya teman saya tanyain. Saya bilang, di sini ada gereja di mana? Saya bilang, oh di sana Kak. Ayo tolong antarkan saya. Saya kepengen tanya sama pendeta orang Kristen itu, supaya bisa meramal mimpi saya. Saya udah hampir gila seperti ini gitu kan. Terus akhirnya dia datang, dia nunjukin saya gereja dan sekaligus sama dia gitu. Akhirnya saya mau masuk gereja pun saya gemetar. Karena pikir saya kalau masuk gereja itu berarti sudah mau melangkah ke kekafiran saya ini gitu loh. Karena seumur-umur saya belum pernah namanya menginjak gereja. Jadi pada saat itu saya begitu takut, tapi karena saya juga serba salah ya. Saya dimimpikan itu tuh terlalu saya sangat gelisah. Salah satu begini, gelisahnya bahwa itu mimpi suatu jawaban saya, tapi kenapa harus ada simbol Kristen? Itu yang saya pertanyakan. Nah, setelah itu saya nekat untuk masuk. Dan di situ ada hamba-hamba Tuhan yang langsung menanyain kami berdua. Ada apa? Ada yang kami bantu katanya. Iya Pak, saya mau minta sama Pak Pendeta supaya meramal mimpi saya gitu. Karena tujuan saya di situ saya bukan menjadi orang Kristen. Saya datang ke gereja, saya ingin Pak Pendeta itu meramal mimpi saya, karena di dalam mimpi saya yang kedua itu ada tanda salib. Berarti itu kan Tuhannya orang Kristen gitu. Saya tidak pernah mengenal Yesus sama sekali, saya nggak ngerti. Yang setahu saya, Isa yang dituhankan orang Kristen itu bukanlah Isa gitu, bukannya Yesus gitu. Saya nggak kenal tuh yang namanya Yesus. Tetapi setahu saya Isa yang di dalam Quran saya itu yang dituhankan orang Kristen, tetapi saya tidak paham itu Tuhan apa bukan. Yang jelas setahu saya Tuhannya orang Kristen itu salib, karena mereka menyembah salib, itu pikir saya. Nah, setelah itu hamba Tuhan mempersilahkan masuk untuk saya duduk bersama teman saya tadi. Teman saya juga kebetulan di dalam satu pos itu masih Muslim juga. Nah, setelah itu hamba Tuhan itu, Mbak silahkan baca kitab Injil ini katanya gitu kan. Nah, saya bingung dong, sementara kalau saya biasanya baca kitab kan harus wudhu dulu. Kenapa kok orang ini sembarangan saja, saya tiba-tiba suruh membaca kitabnya gitu kan. Saya juga tidak mau pegang kitabnya itu. Tapi hamba Tuhan itu memutar kitabnya ke arah saya, dan saya mencoba untuk membuka dan ditunjukkannya melalui jarinya. Itu di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya begitu kaget dan sangat tercengang sekali. Kenapa di dalam mimpi saya itu bisa persis seperti yang ditulis di sini gitu. Saya bingung. Nah, hamba Tuhan itu setelah itu dia menceritakan banyak, hamba Tuhan itu menceritakan banyak hal. Tetapi saya tidak bisa fokus apa yang diceritakan hamba Tuhan itu. Saya hanya fokus di dalam kitab itu. Kenapa kitab itu bisa menuliskan hal yang sama persis di dalam mimpi saya? Seperti itu. Nah, setelah itu, saya pulang. Saya permisi minta pulang. Tetapi hamba Tuhan itu bicara, Mbak, kalau mbaknya kepengen belajar lagi tentang Injil, silakan datang kemari. Dalam hati saya tidak mungkin. Saya tidak mungkin akan menjadi Kristen. Saya tidak mungkin. Astagfirullahaladzim, saya selalu nyebut. Dan bahkan bisa dibilang tidak mungkin, karena tidak ada satupun keluarga saya yang beragama Kristen. Saya tidak mungkin menjadi Kristen, saya tidak mungkin. Saat itu saya mengatakan seperti itu. Tetapi dalam pemikiran saya itu, kenapa jawaban yang di dalam mimpi saya itu bisa persis di dalam kitab itu saja yang membuat saya semakin penasaran. Sampai rumah saya duduk diam,
malamnya saya mencoba untuk sholat tahajud. Saya berusaha untuk menolak saya untuk menjadi Kristen. Tetapi yang saya pertanyakan pada saat saya sholat itu, kenapa di dalam mimpi saya itu bisa persis di kitabnya orang Kristen? Pada waktu itu saya bertanya seperti itu. Tapi tidak pernah ada jawaban, dan saya bingung. Saya sholat pun seperti hampa gitu. Sholat cuman, ya begitu-gitu saja gitu. Bisa sholat pakai surat-surat hafalan yang saya cuma hanya pakai. Tapi kali itu saya kepengen ngomong sama Tuhan saya yang dulu gitu. Saya bingung ini bagaimana ini gitu kan. Tetapi saya dulu nggak pernah diajar ngomong pakai bahasa seperti biasa kalau berdoa. Saya diajar juga berdoa selalu memakai bahasa-bahasa yang surat-surat hafalan saja. Jadi hanya begitu-gitu saja gitu. Akhirnya saya mulai stres sendiri gitu. Tambah stres lagi. Saya mulai mikir lagi besoknya. Gimana ya, kalau di dalam surat Injil itu ada jawaban yang sama sekali selama ini tidak pernah saya tahu, berarti ada sesuatu lagi petunjuk buat saya. Seperti itu. Akhirnya saya dengan kawan saya bilang, Dek, ayo kita cari ke gereja itu lagi yuk. Kita belajar lagi yuk, saya bilang. Ayo Kak, katanya. Nah, setelah itu kami datang lagi ke gereja itu. Nah, benar aja, hamba Tuhan itu menerima saya dengan sangat terbuka. Welcome banget mereka ini. Sangat ramah, tulus gitu yang saya lihat. Mereka memberikan waktu buat kami untuk belajar Alkitab. Nah, akhirnya singkat kata, saya diajari dengan hamba Tuhan itu untuk membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, terus, sampai pada akhirnya hamba Tuhan itu memberikan saya jadwal untuk mungkin sekolah pribadi ya, bukan katekisasi, ini beda. Jadi dalam sekolah pribadi itu kami dikasih waktu sendiri itu untuk belajar pribadi gitu. Nah, hamba Tuhan itu gantian 3 orang hamba Tuhan itu memberikan waktu khusus buat kami untuk kami belajar Alkitab. Nah, mungkin sekitar hampir 2 bulan kami udah mulai tekun baca Alkitab dan kami mulai paham. Itu saya pribadi waktu itu. Nah, di dalam mempelajari Alkitab itu saya kaget, lebih kagum lagi gitu. Kenapa? Memang dahsyat Alkitab ini. Kenapa saya katakan dahsyat? Dari dalam mimpi sampai pada akhirnya tunjukkan betul-betul bahwa di dalam Alkitab itu betul nyata ada firman Tuhan kebenaran yang tertulis. Di situ pun ditunjukkan bahwa fakta-fakta yang selama ini membuat saya bingung di ajaran saya dulu. Di sini saya menemukan satu kebenaran yang nyata. Salah satunya bicara mengenai tentang sejarah. Sejarah yang saya baca di dalam Alkitab itu terperinci begitu. Urutan dari kisah nabi ini, ada kisah raja, ada kisah nabi ini, bla bla dan seterusnya sampai kepada akhirnya turunlah Isa itu atau Yesus itu gitu di dalam Perjanjian Baru yang disebut Injil. Nah, saya semakin kagum lagi. Nah, setelah itu saya udah mulai yakin dengan kitab sekarang itu yang saya yakini. Akhirnya saya datang kembali kepada hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu bertanya kepada kami, bagaimana Mbak, katanya, apakah kalian sudah siap terima Yesus? Siap gitu kan. Nah, tapi anehnya hamba Tuhan itu kayaknya lebih fokus menanya ke saya dan bukan ke teman saya. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak udah siap, katanya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mbak? Saya siap Pak, saya gitu kan. Oke. Kalau siap, nanti kamu pulang, tutup pintu, tutup jendela, kamu berdoa dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Oke, ya siap Pak, saya bilang gitu. Nah, setelah itu saya pulang, tapi teman saya tidak pulang bersama saya, dia pergi ke tempat lain, tapi saya pulang ke kos-kosan saya. Nah, pada saat saya pulang itu, saya seperti yang disuruhnya oleh Bapak hamba Tuhan itu tadi kepada saya langsung mau berdoa. Nah, tapi saya bingung, cara doanya orang Kristen seperti apa gitu. Saya nggak ngerti cara saya harus berdoa. Biasanya kan saya harus wudhu dulu, gitu kan, sholat gitu kan. Tapi ini saya bagaimana? Tetapi selama saya belajar dengan hamba Tuhan itu, saya melihat hamba Tuhan itu hanya duduk, lipat tangan, tutup pintu, dan dia berdoa begitu saja, dan tidak pernah pakai cara berwudhu seperti itu. Nah, setelah itu saya juga lakukan seperti itu, cuman kos-kosan saya itu kan tidak ada yang namanya sofa ya, kita duduk di bawah, saya duduk bersila saja begitu.
Akhirnya saya juga duduk seadanya dan saya juga berdoa seperti yang diajarkan hamba Tuhan itu tadi. Hamba Tuhan itu tadi yang mengajarkan saya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya juga duduk bersila, saya berdoa begini. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Saya bilang gitu. Tiba-tiba badan saya seperti terangkat dan saya ada sesuatu yang lepas dari diri saya. Padahal saya tadi duduk bersila. Saya duduk bersila, tetapi saya seperti terbang. Badan saya seperti terangkat gitu kan. Akhirnya saya buka mata dong, karena saya kaget. Tadi saya pejam mata, akhirnya saya buka mata karena ada sesuatu yang lepas dari diri saya. Saya teringat sama hamba Tuhan itu bilang ke saya begini, kalau mau mengikut Yesus, kita harus menanggalkan manusia lama kita, dan kita harus menjadi manusia yang baru, katanya begitu. Nah, jadi saya rasa begitu. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, seketika itu pun sesuatu ada yang lepas dari saya. Entah itu mungkin kemanusiaan saya yang lama, kesombongan saya, ilmu-ilmu yang ada dalam diri saya, ilmu-ilmu setan yang ada di diri saya itu saya merasa lepas dari diri saya. Nah, setelah semuanya lepas, seperti sesuatu yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya. Selama hidup saya, mata rohani saya seperti saya melihat sesuatu kegelapan saja. Tetapi ketika saya menerima Yesus Kristus, kalau bahasa Islamnya itu dulu saya seperti mencium bau surga gitu. Karena saya melihat sesuatu yang bukan hanya melihat, ya mungkin mata hati saya aja melihat sesuatu yang mungkin tidak pernah saya lihat, dan saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya merasa damai sekali. Saya merasa saya di mana ini gitu loh. Jadi saya merasa wow gitu. Ada sesuatu hal yang sulit saya katakan tapi saya merasakan gitu. Sulit saya katakan tapi saya merasakan seperti itu. Nah, itulah cerita saya dulu. Karena memang sebenarnya diri saya pun tidak pernah mempunyai niat untuk menjadi orang Kristen. Ternyata betul seperti di dalam firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Yang tadinya tidak pernah ada timbul hati saya untuk menjadi orang Kristen. Dan tidak pernah saya berpikir bahwa saya menjadi orang Kristen. Bahkan dulu, di dalam organisasi saya yang saya pernah jalani, otak saya hanya dicuci bahwa orang Kristen itu adalah orang kafir yang harus diperangi. Musuh terbesar kami adalah orang-orang kafir. Gitu. Sampai kami pada saat mengikuti program organisasi itu, konsep-konsepnya dibuat bahwa tujuannya adalah orang-orang kafir. Tujuannya orang-orang yang menentang organisasi ini. Padahal juga sebenarnya di dalam organisasi itu tertulis yang diperangi bukan hanya Kristen, tetapi juga orang yang menentang semuanya organisasi itu. Sampai dibuat ilustrasi di luar organisasi itu adalah, maaf ya, anjing. Gitu. Dan kami selalu diajar untuk membenci orang. Orang yang di luar kita itu adalah mereka ini memang pantas untuk bolehlah ditipu, bolehlah dibohongin gitu. Karena menurut organisasi saya dulu, mereka adalah sampah gitu, yang harus dibinasakan seperti itu. Nah, menurut teman-teman di sini mungkin berpikir saya ngaco gitu. Tetapi apa boleh buat? Karena memang dalam perjalanan hidup saya ketika saya dulu waktu masih Muslim, masih Islam biasa waktu di kampung, saya tidak pernah tahu ajaran Islam sesungguhnya itu seperti apa. Yang saya tahu, kita hanya melakukan sholat, ya, puasa, zakat, itu saja. Dan kami tidak pernah pusing dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi tidak pernah pusingin dengan isi kitab saya itu seperti apa. Karena dari zaman saya dulu, itu tidak ada namanya Al-Quran, ada terjemahannya. Kecuali ya juz amma begitu ya. Juz amma begitu, surat-surat hafal memang ada artinya. Tapi Al-Quran dulu itu semuanya tidak pernah ada yang namanya terjemahan. Jadi saya berpikir Islam itu baik. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi berlomba-lomba untuk berbuat baik, hanya itu saja. Tetapi tidak menjamin saya bisa masuk surga. Walaupun berbuat baik tetap saja masuk neraka. Begitu. Nah, sampai pada akhirnya saya masuk ke organisasi itulah. Saya mulai sedikit mengenal namanya Al-Quran terjemahan. Kami lebih cenderung untuk belajar Al-Quran terjemahan. Nah, memang ternyata di situ ada
himbauan-himbauan untuk memerangi musuh, memerangi non-muslim, memerangi kafir di sekitar kita gitu. Karena memang tujuan utama adalah khilafah. Tujuan utama adalah membuat bagaimana caranya Islam masuk. Bagaimana Indonesia ini bisa menjadi Islam. Bahkan dunia. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman muslim juga mungkin akan beranggapan, oh harus bicara konteks, harus lihat konteksnya. Mungkin seperti itu. Tetapi, marilah kita melihat. Di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah menuliskan, kita terdahulu sudah menuliskan sejarah, begitu kejinya sejarah di dalam kitab perjanjian lama. Ya, itu sudah komplit gitu loh. Kejahilian orang, kebodohan orang, kejahatan orang itu semuanya sudah tertulis gitu. Sampai pada akhirnya ada masuk dalam namanya kitab penggenapan yang disebut kitab Injil yang sudah memperbaharui suatu hukum-hukum yang dulu tidak pernah ada dalam kitab sebelumnya, tetapi penggenapan hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Tetapi kenapa? Setelah Injil ada kitab yang baru yang namanya Al-Qur'an. Itu mengajarkan sesuatu kekerasan yang seperti hanya di masa lalu gitu. Kenapa gitu? Hanya itu. Jadi pertanyaan saya, kenapa? Oke, sebentar Bu Fatimah. Saya potong dulu bentar, soalnya ini banyak komentar-komentar dari teman-teman yang ini cukup menarik. Kayaknya kita mesti klarifikasi dulu ini. Ini dari Yoris Lampung. Woi, tanpa ragi jangan banyak ngibul, lu poplak. Penipu kau tanpa ragi. Suruh si Fatimah baca surah Al-Kafirun coba. Penipu kau tanpa ragi, settingan ini. Nah, jadi bisa kita supaya kita sama-sama jelas gitu. Bisa nggak Ibu ada surat hafalan apa, mau Al-Kafirun atau mau apa gitu? Yang bisa ini Ibu hafal. Yang masih Ibu hafal? Oh, surat juz amma. Bisa coba. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini surat Al-Fatihah. Ya. Okay. Nah, saya rasa kalau orang Kristen dari satu lagi Bu, boleh saya tes sekali lagi Bu supaya teman-teman nih benar-benar yakin. Boleh? Iya. Oke, nih teman-teman, ini saya buka Al-Qur'an. Dan saya akan scroll ngacak ya. Saya minta Bu Fatimah akan baca gitu. Jadi ini bukan settingan. Kita nggak tahu, saya nggak tahu yang mana yang akan keluar. Oke, sekarang saya stop aja. Oke, Bu bisa tolong baca Bu? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Iya, gedein sedikit. Gedein, oke. Iya. Kurang gede sedikit. Yang mana nih? Yang mana? Ini? Yang hijau? Oke, ini aja lah. Ini bisa baca. Berfir'a ilabi innahu kana minas sholai minad dolin. Waghfir ila. Coba. Ini masih loncat-loncat tulisannya. Masih loncat-loncat. Udah, stop. Oke. Waghfir ilabi innahu kana minad dolin. Udah. Oke. Jadi jelas ya teman-teman. Buat Yoris Lampung, ini bukan settingan. Oke. Seharusnya cukup jelas. Jadi tadi udah dibuktikan dengan surat hafalan dan baca Al-Quran random. Oke? Ya. Ya. Tadi sampai mana Ibu ya? Lanjut Bu, silakan. Sampai di mana ya? Oke. Sekarang saya nanya lagi deh. Tadi ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman soalnya. Banyak yang nanya, Bu, kenapa pakai masker, kenapa tutupin muka? Jadi sebenarnya saya mau kasih teman-teman bahwa ini saya yang minta sama Bu Fatimah untuk tutup muka. Bukannya dia yang mau, saya yang minta. Soalnya ini menurut saya agak berbahaya karena kita masih ngomongin soal NII, Negara Islam Indonesia. Ini saya juga belum tahu. Bu Fatimah sekarang masih ada ancaman-ancaman itu nggak Bu? Kalau ancaman dari organisasi itu sendiri saya tidak ada, cuman ketika saya berkomentar di media-media dunia perdebatan seperti itu, saya dapat ancaman. Oke. Dan mereka nggak tahu ya, Ibu dulu dari NII segala macam gitu nggak tahu ya? Sepertinya mereka belum tahu. Oke, jadi nah itu yang kenapa saya minta sama Bu Fatimah untuk tutup muka, soalnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi atau apakah organisasi ini masih ada atau bagaimana, saya nggak tahu. Jadi lebih baik kita ambil aman aja. Jadi saya minta Bu Fatimah untuk tutup muka. Terus Bu Fatimah dibilang cantik Bu, banyak sekali yang bilang cantik Bu. Terima kasih. Terus saya mau nanya juga mengenai ini ya, kan
Ibu dari dulu kan dari Muslim itu nggak pernah sama sekali dikasih tahu tentang surga itu seperti gimana, nggak pernah Ibu ya? Tidak pernah, tidak Yang pernah. kan yang kayak seperti apa? Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga gitu ngapain itu nggak tahu juga Bu. Tidak ada, tidak ada, Ini tidak nggak ada, pernah tidak, dikasih tahu juga. Oh jadi karena tidak. ibu wanita jadi nggak dikasih tahu kali Ibu ya? Ya, barangkali di situ. Tetapi begini, saya dulu tahu bahwa istri Muhammad itu lebih satu gitu ya, tapi tidak pernah ada terbesit saya untuk mempertanyakan, tidak pernah. Karena memang dari kecil nggak pernah tahu yang lain, berarti itu normal kan? Ya, Katanya itu normal gitu, apalagi karena dia nabi kan ya? ya, jadi saya anggap gini loh, Islam itu tetap rahmatan lil alamin. Jadi apapun itu, ya itu kebenaran gitu menurut saya waktu itu. Jadi segala sesuatu yang saya baca mengenai tentang sejarah Islam dan segala macam itu wajar buat saya gitu. Hmm. Dan motivasi ibu waktu itu karena benar-benar cuma karena nggak mau masuk neraka gitu ya? Ya, karena memang saya lihat di dalam Islam itu saya tidak pernah dikasih tahu kamu masuk surga ini harus ke sini, harus ke situ gitu. Hanya tulisannya bilang yang bertakwa. Nah, arti takwanya tidak jelas sampai di mana gitu. Kalau hafal Sementara Al-Quran, ibu pernah nanya kalau hafal Al-Quran masuk surga nggak gitu? Pernah nanya nggak? gimana? Pernah nanya nggak kalau hafal seluruh Al-Quran bakal masuk surga apa nggak gitu? Pernah nanya Oh, nggak? tidak, tidak pernah ada juga seperti itu, tidak. Tidak. Tidak pernah. Tidak. Oke. Tadi ibu ada apa? Kalau nggak salah, ibu kan yang tadi kan ceritanya ini ya apa? Pertama kali ketemu yang mantan pacar itu kan yang satpam lah ya. Kalau nggak Iya. salah kemarin kita. Jadi gini teman-teman, sebenarnya saya udah ketemu sama Bu Fatimah ini. Jadi cukup menarik gitu, banyak hal yang menarik. Ternyata terakhir ujung-ujungnya jadi suaminya gitu. Nah ini gimana Bu ceritanya bisa ketemu lagi Bu? Nah, itu dia. Jadi lucu gini karena mungkin memang Tuhan sudah menentukan dari awal ya. Mungkin kata-kata suami saya bilang begini katanya, karena aku selalu doa buat kamu, Dek, katanya. Gitu. Ini Jadi yang tadi bilang itu kan yang apa diajak masuk Islam, satpam yang iya, diajak masuk Islam nggak mau itu kan? iya, iya. Nah, Yang setelah jadi itu suami tadi Ibu kan? betul. Setelah saya Hmm. tadi yang udah berdoa, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya akhirnya berani untuk ke gereja hari Minggu. Nah, pas pada saat saya masuk gereja mengikuti ibadah hari Minggu itu, saya tidak sadar kalau ada ya, yang tadi mantan saya gitu. Oh Jadi ketemu jadi gereja lagi. iya ternyata satu gereja yang saya nggak tahu sama sekali malahan gitu. Oke. Jadi gini, waktu saya beribadah pertama kali, saya bingung ritual ibadah orang Kristen itu seperti apa. Yang jelas saya hanya ngikutin hari Minggu itu. Nah terus pas ada perjamuan gitu, pas ada perjamuan semuanya dibagikan dengan roti dan anggur seperti itu ya setiap semua orang gitu ya. Karena saya itu tidak paham, ya pokoknya saya terima saja padahal saya waktu itu belum baptis gitu. Bahkan saya belum mengikuti kata kesasi belum. Saya hanya beriman, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan di gereja itu tiba-tiba ada perjamuan dan saya ambil minum. Nah di belakang saya itu ada cowok yang manggil saya gitu. Saya nggak ngerti ya. Saya nggak mau menghadap ke belakang karena buat saya, setahu saya kalau namanya kita beribadah harus ke depan saja gitu kan. Nah setelah saya selesai ibadah keluar, nah cowok itu datang hampiri saya terus dia begitu heran mungkin, loh, kok saya bisa ke gereja padahal tadi saya lihat dia sudah sama cewek lain gitu. Dia sudah bersama cewek lain dan di situ ceweknya main ditinggalin aja langsung dia datang ke saya gitu. Mungkin heran karena selama ini kan kita putus hanya gara-gara agama gitu. Terus di gereja kok tiba-tiba dia melihat saya di gereja makanya dia langsung ke saya gitu. Jadi Nah pada sama-sama kaget ya? ya Sama-sama kaget itu. akhirnya saya juga kaget juga oh ternyata di gereja sini gitu lah. Nah, jadinya itulah yang saya itulah Tuhan luar biasa banget gitu loh. Awalnya kami putus hanya gara-gara agama, ternyata Tuhan pertemukan saya dengan beliau kembali gitu. Oke, Bu, saya masih penasaran sama surga yang tadi, Bu. Maksudnya, kan Ibu nggak pernah tahu kan yang surga bidadari kayalan itu kan Ibu nggak pernah tahu kan seumur hidup dulu kan. Nah, kalau misalnya pada saat itu, saat dulu Ibu tahu bahwa surga itu yang penuh dengan bidadari kayalan itu, gitu, Ibu akan mempertanyakan itu atau anggap itu normal aja, memangnya begitu gitu? Begini, kalau waktu saya menganut Islam yang biasa dulu, bisa dibilang Islam liberal ya, karena Islam yang mungkin hanya mengedepankan nurani ya, Islam yang hanya melakukan kebaikan-kebaikan saja, tidak berdasarkan dengan Al-Quran, saya tidak pernah tahu yang namanya surga bidadari. Tetapi ketika saya masuk di organisasi
saya yang baru itu, saya sedikit tahu, saya pernah membaca tentang bidadari gitu. Tetapi orang-orang di situ, kita mempercayai bahwa Islam di situ tetap bisa masuk surga kita muslimah kalau kita membayar sodako dan infak. Kesibukan tadi kan itu kan kesibukan para lelaki di surga kan begitu kan. Kalau kesibukan wanita di dalam surga ada nggak, Bu? Tidak ada. Jadi nggak tahu gitu ngapain ya? Tidak ada. Mungkin hanya selama ini begini, ketika saya masuk di organisasi itu, saya hanya berfokus kepada jihad saja, pada tujuan organisasi itu. Jadi setiap orang itu akan bisa masuk surga, yang penting sudah bayar sodakoh, itu saja. Jadi kami tidak pernah memusingkan ke hal yang lain, itu saja. Dulu seperti itu. Oke. Sekarang rasanya gini, saya mau tanya sama Ibu gini, mumpung sekarang lagi ada di sini gitu ya, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman yang muslimah lah terutama, karena Ibu kan dulu muslimah kan, gitu. Iya. Ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih terikat di dalam agama saya seperti dulu, jangan pernah takut untuk murtad ya, jangan pernah takut. Karena apa? Dulu bagi saya, bahasa murtad memang menakutkan buat saya. Apalagi saya nanti menjadi orang kafir, itu sangat menakutkan buat saya. Tapi ternyata ketika saya sudah di dalam terang, saya mengenal kebenaran, itu di sini akan melihat terang semuanya. Yang dulu saya anggap wajar, di sini saya melihat semuanya sangat tidak wajar. Tahu maksud saya? Maksudnya seperti ini. Ketika dulu saya mengimani agama saya dulu, apapun yang tertulis, menurut saya itu wajar. Mengenai hal peperangan, memerangi sesama manusia yang tidak segolongan dengan kita, menurut saya itu wajar. Nah, terus di dalam ajaran kita dulu, siapa yang menghina Nabi, siapa yang memperolok-olok atau menista Islam, itu wajib diperangi dan itu wajib dihukum, itu masa lalu. Ternyata di dalam kekristenan, itu di dalam terang diajarkan untuk kasih. Siapapun yang menista, yang mengolok-olok Yesus, siapapun yang menista agama Kristen, tidak akan pernah kami untuk mau membalasnya. Karena Yesus mengajarkan kita tentang kasih kepada sesama dan bukan hanya kasih kepada satu golongan. Dan itu yang saya cari selama ini di dalam Islam. Karena di dalam Islam mengenai tentang kata hablum minallah, hablum minannas, itu hanya sesuatu yang kosong. Padahal dalilnya tidak pernah ada. Itu saya tidak pernah menemukan. Selama ini yang saya cari di dalam Quran hanya wajib mengasihi sesama segolongan saja dan tidak diwajibkan untuk mengasihi sesama. Tidak ada ayat untuk kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Istilah katanya, jangan pernah mencubit kalau tidak mau mencubit. Jangan pernah mencubit kalau dicubit itu sakit. Seperti itu. Nah, intinya di dalam Islam, walaupun kita dicubit pun kita tidak boleh membalas cubit. Itulah keistimewaan di dalam kekristenan yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang adalah sebenarnya Tuhan yang pernah datang ke dunia ini menjadi manusia. Saya dulu juga berpikir bahwa kekristenan itu menyembah patung, menyembah kayu, salib seperti itu. Tapi ternyata tidak. Di dalam kekristenan, saya dulu menuduh bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Tetapi setelah saya mengenal pribadinya Yesus, dia adalah satu-satunya yang dulu pernah datang kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan begitu juga dia datang menjadi pribadi manusia seperti kita. Itu adalah dia. Makanya Yesus berkata, akulah dia. Seperti surat Yohanes ayat 8:24 mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan mati dalam dosamu. Tolong dikasih ayatnya. Di Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, artinya kalau orang yang tidak mempercayai bahwa dia yang datang menjadi manusia itu, orang itu akan menanggung dosanya itu sendiri. Teman-teman yang mungkin masih di dalam Muslim, selama ini menganggap bahwa upaya kalian untuk sholat, bahwa upaya-upaya kalian untuk beramal, itu semuanya akan sia-sia jika kalian itu salah untuk menyembah Tuhan yang benar itu siapa. Karena memang saya sudah mengenal pribadi Yesus secara pribadi bahwa dia adalah Tuhan. Buktinya, satu bukti yang saya belum tekankan ya Pak Tanpa Ragi ya. Begini, yang seperti yang saya awal tadi, ketika ada mimpi di Yohanes 14 ayat 6 itu yang bicara kepada saya, buktinya berapa surat pun tidak bisa menolak, tidak bisa mencegah suara itu, gitu kan? Bisa dibilang
Kenapa kalau seandainya saya tidak boleh menjadi Kristen saya ini, kenapa Allah saya tidak bisa menolong saya gitu. Padahal saya tidak mau menjadi Kristen. Kenapa? Nah, Ibu dulu coba tolak perkataan Yesus ini dengan surat-surat ayat-ayat hafalan, Ibu ya. Ya, surat-surat hafalan, kayak surat-surat Anas, surat Al-Falah, kayak begitu, Al-Fatihah, kayak gitu-gitu. Nggak ada satupun yang mempan. Ya, tidak ada satupun yang bisa menghilangkan suara kalimat-kalimat itu. Bahkan semakin saya membaca surat-surat hafalan, saya semakin malah kayak semacam hampir gila. Saya bilang selama 3 minggu saya menolak. Selama 3 minggu itu saya menolak panggilan itu. Saya hampir gila, saya hampir stres. Saya udah parah. Nah, ini saya belum saya ceritakan ya, hampir gilanya saya waktu sholat tahajud. Karena sholat tahajud saya tidak pernah diajarkan namanya doa pakai bahasa-bahasa kita gitu ya. Doanya selalu pakai bahasa Arab, bahasa surat-surat hafalan saja. Sampai pada akhirnya saya kesel gitu. Saya akhirnya gini, wahai pencipta langit dan bumi, saya bilang, tunjukkan kebenaran kepadaku. Jika engkau memang Tuhan, engkau pasti akan mengalahkan suara itu. Gitu kan? Tapi ternyata apa? Tidak bisa. Itulah, akhirnya saya pasrah, saya menyerah. Saya benar-benar menyerah, akhirnya saya menyerahkan diri saya sudah menjadi milik Kristus. Dan saya sekarang bukan milik Allah lain, akan tetapi saya menjadi milik Yesus Kristus, yang adalah Tuhan di dalam perjanjian lama sama perjanjian baru. Dia adalah yang Alfa dan yang Omega. Dia yang tetap sama. Tolong mungkin bacakan di Yesaya 42 ya. Yesaya 42, kalau nggak saya Yesaya 42 ya itu ya. Ayat 12. 48 ya, Yesaya 48, sorry. Yesaya 48. Yesaya 48. Ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Nah, itu membuat kalimat yang membuat saya semakin mengerti. Kenapa Yesus yang datang itu sebagai manusia itu adalah dia yang dulu dan juga yang terkemudian. Ini bicara dia. Kenapa? Tidak ada Allah yang menyatakan diri sebagai yang terkemudian itu. Semuanya bohong, bullshit. Gitu. Kalau dia mengatakan aku yang adalah Allah pencipta langit dan bumi misalkan, tapi tidak ada realisasinya, tidak ada buktinya. Aku adalah penyelamat misalkan, tidak ada buktinya. Tetapi buktinya semuanya ada di dalam Yesus Kristus. Tolong mungkin begini, yang membuat ayat saya semakin yakin lagi kenapa Yesus itu datang sebagai manusia. Tolong dilihat dari Keluaran 6 ayat 2. Yang ini? Ya, saya tidak melihat ini kecil sekali soalnya. Oke. Silakan bacakan saja. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ya. Nah, Tuhan di sini, ingat ya teman-teman ya, ini Tuhan TUHN huruf besar semua. Ini adalah kata ganti dari Yahweh. Ya. Okay. Nah, artinya bisa. Nah, itulah yang membuat saya bilang, inilah ciri yang memang harus semua orang tahu gitu. Orang bertanya-tanya, siapa itu Yesus gitu loh. Kenapa Yesus Kristus kalau di dalam situ udah ada Yahweh? Sementara ini dikatakan Yahweh, tapi belum menyatakan kan namanya. Nah, itu artinya Yahweh itu ada bukan nama yang sesungguhnya. Itu nama yang penuh makna, yang mau diartikan sebagai yang terkemudian, yang mau datang itu gitu. Nah, untuk teman-teman ya, mungkin yang masih di Muslim selama ini belum pernah menemukan ayat-ayat atau mungkin belum pernah memahami tentang Alkitab, silakan mungkin pelajari Alkitab itu melalui download Bible gitu ya. Pelajari sendiri. Karena apa? Kalau kita sudah mengenal kebenaran itu, akan melihat sesuatu yang tadi saya bilang, yang dulu saya anggap itu wajar, ternyata di sini sangat tidak wajar. Seperti itu. Begitulah Pak Kantaragi. Oke, ada pertanyaan? Kita mau undang teman-teman untuk masuk nanya kan nih? Oke, silakan. Oke, mantap. Oke teman-teman, saya kasih linknya di live chat ya. Teman-teman yang mau masuk silakan. Islam, Kristen silakan, Buddha, Hindu pun boleh. Semua agama boleh masuk ya Bu ya? Iya boleh, silakan. Tapi kalau itu Hindu Buddha saya nggak ngerti. Oke, linknya sudah saya kasihkan teman-teman. Silakan diklik masuk melalui StreamYard. Masuknya kalau teman-teman pakai handphone bukanya di Google Chrome ya, jangan di yang internet browser, di Google Chrome. Terus mic-nya sama kameranya di allow ya. Oke. Nah, sekarang saya karena teman-teman kayaknya banyak sekali, jadi saya kasih kesempatan satu orang satu pertanyaan aja, oke? Terus kalau mau kasih komentar tolong jangan lama-lama ya.
Oke, sekarang mulai dari Supatiki. Halo. 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 Yo. Halo, Bro. Bisa dengar? Sangat dengar. Oke, terima kasih, Bu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kesaksian Ibu ini sungguh sangat menguatkan, sungguh sangat memberkati. Semoga saudara yang menyaksikan video ini boleh dikuatkan dalam Tuhan, semakin semangat menjalani kehidupan ini, dan terus bersyukur bahwa kita yang percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan. Karena hanya dalam Yesus saja ada keselamatan, di luar Yesus tidak pernah ada keselamatan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.